Gimana kabarnya? Lagi nggak baik-baik aja. Weh, kenapa nih? Sakit po? Ujian. Ujian anak sekolah. Ujian dalam hidup anak sekolah adalah ujian sekolah. Ya, aku Hmm. merasakan itu. Stres-stresnya sih itu. Gila. So, 2 minggu full kita harus belajar sampai larut malam. Dan pada akhirnya besoknya entah keluar atau enggak soalnya yang kita pelajari. Aku aja bingung kisi-kisinya dari mana. Besok apa tuh? Hmm? Besok apa? Kalau boleh tahu. Aku nggak tahu dah itu kayaknya belum dikasih jadwalnya. Oh, belum mulai. Udah enggak. Kayak sebenarnya sih belum mulai. Waktunya paling ya baru Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 7 hari. Dimulai hari ini. Hmm? Mulai hari ini Selasa. Apaan? Harinya Belum. dimulai hari ini. Belum dimulai Besok. berarti. Oh, besok. Minggu besok. Minggu Oke. depan lah. Ya, pelajari aja dulu yang susah-susah. Biar nyicil ya. Yang gampang-gampang mah SKS aja kalau bisa ya. Oke. Hari ini kita belajar masih lanjutan kemarin. Nah ini. Kalau kemarin kita yang lesson 2 kan ya kemarin. Ntar tak stop dulu biar kelihatan nanti. Nah, kelihatan gamenya? Gamenya kelihatan nggak? Datang. Nah, kemarin kan cuma gerak-gerak gini doang. Terus kita juga mengkode untuk dia kalau bersentuhan gimana, bersentuh dengan musuh game over dan sebagainya. Kalau bersentuh dengan final jadi dapat oke. Nah, hari ini finalnya yaitu tujuan akhir dari gamenya yaitu dia bisa ngeluarin peluru dan musuhnya gerak. Jadi ini lebih variatif ya. Simple ya nggak simple juga sih. Nambahnya dikit sebenarnya. Hmm. Ini dia. Nah, ini bisa nembak nih. Terus musuhnya gerak kiri kanan doang. Terus nembak ke situnya gimana? Ke bawah. Pakai nggak bawa nggak bisa dia nembaknya cuma ke kanan doang. Ini ngesetnya kita ke kanan doang. Walaupun bisa di set ke bawah sebenarnya. Tapi ini karena contoh doang ya ke kanan doang. Berhasil. Cool. Gitu doang sih ini. Simple banget kan sebenarnya. Nah, apa yang bedain? Bentar. Gua buka PPT-nya dulu. Nah, yang bedain cuma ada tambahan ini nih. Peluru, musuh secara otomatis gerak, dan peluru versus dinding dan peluru versus musuh. Jadi kita nambahin peluru biar player kita bisa ngeluarin peluru, terus pelurunya gerak. Kemudian nambahin musuh secara otomatis, yaitu musuhnya bisa gerak kiri kanan. Tadi kan sebelumnya musuhnya bergerak tuh. Dan kemudian ngurusin tabrakan peluru dengan dinding, tabrakan peluru dengan musuh. Jadi ketika peluru nabrak dinding,
apa yang terjadi, pelurunya hilang atau dindingnya gimana. Nah, tadi kan pas nabrak dinding pelurunya hilang. Terus kemudian kalau peluru nabrak musuh, musuhnya hilang, kena peluru musuh hilang dan pelurunya hilang. Nah, itu juga ada pengaturannya. Sebenarnya kodenya tuh simple banget. Ditambahinnya cuma di bagian ini nih. Kalau bahas PPT nggak selesai sih. Yaitu ada di tambahan pertama di kelas kelas player ditambahin fire, fungsi fire. Ini untuk menambahkan oponen peluru ke dalam playernya. Jadi si player bisa ngeluarin peluru. Nah, kemudian di kelas enemy itu musuhnya itu ditambahin dengan gerakan. Nah, gerakannya itu ada di update ini nih. Ini set the track ini kan untuk menentukan letak posisi. Nah, yang di sini self-track.x ini untuk posisi musuh dan ini kurang dari 420. Jadi batas kanannya 420, batas kiri kanan. Kemudian dia ke kanan kan. Kemudian untuk batas kirinya dikurangi ke 85. Jadi dia nggak sampai tembus temboknya, cuma setengah doang sampai 85. Nah, jadi layarnya tadi kan geser ke sini sampai sini kiri kanan kan. Nah, itu dia mentok di 420 X-nya dan kembalinya 8 dikurangi 85. Dan dia self setnya jadi kiri. Jadi self setnya ini variabel untuk nyimpen dan jika self setnya kiri, posisinya dia akan berkurang. Jadi dia posisinya kan berkurang, berarti berkurang itu dia bergerak ke kiri. Kan kemarin yang intinya adalah ini kayak gambar yang dipindah-pindah doang letaknya berdasarkan posisi X, sumbu X. Kemudian dia geraknya berdasarkan kecepatan. Jadi kecepatan ini ke-trigger ketika kita ngeklik tombol arrow di keyboard. Jadi speednya nambah dia memperbarui letak X-nya. Kalau minus berarti dia ke kiri. Nah, jika offsetnya ke kiri dan selain itu kalau dia ke kanan speednya ditambah plus jadinya. Jadi geraknya jadi ke kanan. Bingung nggak? Ada yang Hmm. tanya apa? Yang dibingungin apa? Konsepnya dulu aja sih. Ini sih nggak ngerti sih. Jadi itu ini sebenarnya kayak ngulang lagi sih. Ini kan gambar. Kamu Hmm. pernah tahu gambar konsep gambar animasi di gambar? Hmm. Tahu kan? Hmm. Sebenarnya kan dia kan gambar gambar satu, kemudian kalau dia gerak kan gambarnya diperbarui lagi kan? Diperbarui geser kanan kalau gerak ke kanan. Tapi saking cepatnya frame-nya jadi gambar satu ditumpuk, dihapus, kemudian gambar dua ada. Kemudian kalau geser ke kanan lagi, gambar tiga ada, gambar ini dihapus. Jadi intinya dia munculin gambar terus-menerus tapi berdasarkan posisi. Kayak lampu berkedip-kedip lah. Lampu yang kini kedip, lampu sini kedip, lampu sini kedip. Oh, Berdasarkan posisi X-nya. tahu tahu tahu. Nah, di sini untuk nampilin gambarnya yaitu berdasarkan dengan speed. Jadi ada variabel speed untuk menentukan kecepatan itu berdasarkan keyboard arrow yang di bawah ini. Kan kita dapat masukan nih, jika kita klik arrow kiri dia speednya jadi -5, kanan speednya jadi +5, dan seterusnya, kiri kanan atas. Nah, di situ tuh nambahin ini nih ya, X-nya. Kalau minus berarti X-nya berkurang ke kiri. Jadi intinya kalau ke kanan itu X-nya ditambah, kalau ke kiri jumlah X-nya itu dikurang. Karena kan titik paling pojok di sini kan 0,0. Sedangkan pojok paling kanan ini 500 kali 500 kan. Jadi kalau X yang di sini 0 berarti X di sini 500.
Makanya kalau mau ke kiri, dia dikurangin. Kalau mau ke kanan, dia ditambah. Oke, konsep itu tahu dulu. Jadi intinya itu ada gambar yang diperbarui gambarnya dengan letaknya diperbarui. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu. Saking cepatnya frame-nya, kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya lampu yang berkedip. Kan sebenarnya kan layar laptop, layar TV itu kan ada namanya pixel. Tahu kan? Layar HP itu namanya pixel. Jadi semua sebenarnya layar kita itu terdiri dari lampu LED, LED LED, kecil. Nah, RGB. ya RGB bisa tahu. Nah itu lampunya kan kecil banget. Warnanya itu terdiri dari tiga RGB, red, green, blue. Nah itu kan kalau dicampur-campur kan warnanya bisa jadi warna ungu, abu-abu dan sebagainya. Nah itu sebenarnya lampunya itu di set kayak gitu tuh. Kecil banget. Hmm. Sebenarnya jadi karena layar kita tuh ada namanya pixel, kecil banget dan bertumpuk-tumpuk kita nggak nyadar kalau itu lampu yang berkedip-kedip. Nah, sebenarnya semua layar itu berkedip-kedip terus, nggak konstan klik gitu, nggak kedip terus ya kedipnya itu cepet banget sampai kita nggak nyadar. Makanya kadang kalau kita main laptop, HP gitu, padahal cuma baca doang atau apa, tiba-tiba lebih capek daripada baca buku. Karena kan sebenarnya mata kita tuh nangkep cahaya yang berkedip sepersekian detik, tapi kita nggak sadar jadinya lebih capek. Nah itu. Gambar di sini juga gitu. Dia bentuk gambar dengan lampu-lampu, lampu-lampu, nampilin itu berdasarkan letaknya. Oke? Ini konsep layar sih. Nah, habis itu ada kelas bulatnya atau balet atau pelurunya juga. Nah, dia juga pakai speed juga. Jadi pelurunya kan objek juga kan ya. Jadi objeknya itu juga sama digambar gitu. Nah, dia nanti plus self speednya plus lah. Berarti dia bisanya cuma ke kanan doang nih. Karena plus. Dan if self jaraknya kurang dari jaraknya jika lebih dari lebar layar plus 10, kemudian soft skill. Ya ini tuh berarti layarnya kalau dia nembus, kan tadi di layar kita kan ada kotak tuh, batas layar kotaknya 500 500. Jadi ketika dia nembus di sini plus 10 10 pixel atau apa aku nggak tahu, dia akan dihapus. Soft skill ini untuk hapus peluru yang udah nembus tembok. Jadi biar eh, secara komputasi atau programnya dia nggak jalan terus. Jadi dimatiin langsung. Karena program itu juga ngurusin ini nih, ngurusin program yang sudah jalan itu dimatiin atau enggak. Jadi kalau program kita jalanin gitu suatu kode, dia kan sebenarnya ngerunning GPU kita. Nah itu kalau dia nggak dimatiin, dia akan terus. Makanya ada self skill buat matiin peluru yang ditembakkan yang bisa aja ke kanan tadi nebus tembok. Oke, yang peluru udah paham? Hmm. Nanti bisa nyoba sih. Sebenarnya game ini menurutku lebih sulit untuk dipelajari karena banyak kelas. Kelas itu momok paling sulit menurutku ya di Python. Tapi hmm, ini pondasi sih. Kemudian apa ya lagi? Oh ya, di sini ada namanya grup nih. Barriers digrupin, balet digrupin, monster digrupin. Jadi untuk membuat biar kode kita efisien, itu semua peluru, semua tembok, semua monster itu dijadiin satu grup. Jadi mereka eh, semua tindak lakunya, gerakannya, posisinya, dan apapun itu, posisinya dan gerakan dan hilang atau enggak, muncul atau enggaknya itu dijadiin satu, digrupin. Jadi kita nggak perlu lagi satu persatu peluru di kode. Jadi kan pelurunya tadi banyak banget tiga tuh. Itu sebenarnya satu-satu doang tuh, satu, satu, satu. Tapi digabung, ada tiga digabung jadi satu. Itu jadi grupin, jadi kita nggak perlu ngode banyak-banyak lagi. Cukup di grup jadi satu, kita ngeset grupnya mau gimana. Monster juga gitu. Monsternya tadi kan kiri kanan kan double tuh dua. Dia nggak barengan tak. Nah itu juga di grup. Jadi kita buat satu satu kelompok yang isinya dua monster. Kemudian monsternya kita set cuma satu doang dengan set satu. Nah tinggal di add aja sebenarnya.
Nah, ini juga nih monster add monster. Jadi digabungin monster yang udah dibuat, contoh enemy 1, monster 2. Tadi kan ada 2. Kemudian di add di grup monster. Jadi semua digrupin. Nah, intinya ada di well run ini, kemarin udah kita jelasin. Di well run itu intinya, jadi sebelumnya eh, musuh, players, tembak, peluru, dan tembok, itu kan udah dibuat gambarnya. Kemudian setelah udah dibuat gambarnya, cara dia bergerak itu udah ditentuin kodenya. Cara dia bergerak udah ditentuin kodenya, kemudian cara dia berinteraksi dengan musuh, dengan peluru. Jadi peluru dengan musuh, peluru dengan tembok, kemudian players dengan musuh, player dengan hasil akhir itu juga udah ditentuin hukumnya atau gimana ya, syaratnya ya. Nah, semua itu baru blueprintnya. Jadi semua baru objek blueprint doang, belum bisa jadi hal yang nyata. Nah, maka itu dijalannya di well run. Semuanya akan di run atau dijalanin semua. Jadi setiap gambar akan ditampilin, setiap gerakan akan dideteksi gerakannya, setiap tabrakan deteksi tabrakannya. Jadi semua fungsi itu akan bergerak terus-menerus ketika well run. Jadi ketika runnya adalah eh, true, time delay 50 untuk klik RPS-nya, layarnya ke kita 50 frame per second kayaknya. Dan ini kita menentuin dulu fungsi untuk tekanannya di tombol keyboard. Dia deteksi tipe keyboard kita, dan ini deteksi keyboard ketika udah dinaikin, ini ditekan, yang di sini dinaikin. Nah, kemudian ada di bawah di dalam itu untuk jalani semuanya, if not finish. Jadi if not finish ini kan finishnya kan false. Jadi if not finish berarti if true, berarti dia akan menjalankan itu. Window fillback dia membuat backgroundnya dulu. Kemudian Pacman update, balance update. Di sini itu untuk gambar Pacman-nya dan pelurunya. Kemudian di sini Pacman reset sebenarnya ini gambar juga. Jadi di Pacman ini ada tahapan Pacman update dan tahapan reset. Reset ini gambar juga. Jadi Pacman-nya itu digambar di dalam delay-nya. Oh bukan, sorry sorry. Kalau update dia baru ngedeteksi dulu, deteksi letaknya, posisinya di mana. Pacman ada di posisi mana, bullet ada di posisi mana. Kemudian setelah dapat posisi X-nya di mana, Pacman reset ini untuk gambar Pacman-nya berdasarkan letaknya, dan bullets draw dan barriers draw ini dia menggambar peluru dan tembak berdasarkan letaknya. Jadi sebenarnya ini sama, reset dan draw. Bedanya adalah kalau Pacman ini karena kita nggak grup cuma satu individu, kita pakai metode reset ini langsung pakai fungsi reset. Kemudian di balas draw ini karena dia grup, peluru grup dan baris tadi di grup kan ada beberapa macam peluru jadiin satu, kemudian tembok dijadiin satu juga, dia menggambarnya pakai draw, jadi lebih efisien. Kemudian final spread reset ini adalah ganti lagi layarnya lagi. Nah, setelah itu, di sini juga ada fungsi group collide, yaitu untuk ngedeteksi tabrakan. Nah, di dalam fungsi tersebut ada monster dan ballet. Jadi, ketika monster dan peluru bertemu, true and true maksudnya di sini adalah true berarti monsternya hilang kalau kena, dan pelurunya juga hilang. Nah, kemudian kalau di sini ada juga peluru dengan barriers atau tembok. Ketika nyentuh true, pelurunya hilang dan yang barriers ini false, berarti peluru barriers-nya nggak hilang. Jadi ini ada fungsi group collide untuk mendeteksi tubrukan atau sentuhan, dan parameternya adalah objeknya, objek satu, objek 2, dan apakah dia hilang atau tidak. Gitu sih. Ada yang tanya dulu untuk ini juga ya.
Bingung nggak? Bingung sih, tapi ya udahlah. Gak apa-apa. Lah, ini aku saranin ya. Hmm. Belajar kelas emang harus belajar sendiri. Bukan belajar sendiri sih. Sebenarnya harus menyediakan waktu yang khusus untuk belajar kelas. Karena kelas itu sebenarnya pondasi semua pemrograman di dunia ini. Bahasa pemrograman. Baik Java dan JavaScript, Python apa lagi. Itu kalau kamu udah pelajarin kelas, dasar-dasar kelas, kemungkinan nanti kalau belajar bahasa baru, itu tuh lebih enak. Oh, konsepnya udah tahu duluan. Hmm. Tapi tahu nggak ini yang collide dulu deh, grup collide. Jadi dia ngedeteksi tabrakan gitu. Jadi ini kan monster bullets nih. Monster tabrakan dengan peluru. True and true. Berarti yang ini true, yang ini buat monster hilang atau enggak. Yang ini Oh, satu. true Ini buat pasti bertembok. yang mana? Barriers. Bullets kan Hmm. peluru, barriers tembok. Jadi yang ini peluru dengan tembok. Ini true, true itu hilang, false itu nggak hilang. Kalau true yang pertama ini untuk objek yang pertama, Hmm. yang kedua ini untuk objek yang kedua. Makanya false Makan. berarti barriernya nggak hilang. Sebenarnya pattern itu simpelnya gini sih. eh Kayak gini, kamu punya mobil, Hmm. belum ada rodanya. Ini dinamain objek atau enggak ya objek lah gitu ya. Kemudian ada namanya pattern itu kenal aja fungsi lah. Fungsi itu adalah suatu utility atau apa ya? Fungsi, kemampuan, kemampuan suatu hal yang bisa ditempelin ke objek. Jadi ketika objek mau ditambahin ban, dia ditambahin fungsi pemanggil ban, fungsi. Nah, ini fungsinya namanya apapun. Nah, ini juga gitu. Objek spread-nya, objek spread kan karakter di layarnya kan, ditempelin fungsi group collide, yaitu fungsi yang dimana dia menentukan terjadi sentuhan atau tidak. Nah, di dalam fungsi biasanya ada kan kalau mau ban kan ada spesifikasinya kan ya. Besar kecil, ring berapa, kemudian warna apa dan sebagainya. Nah, di dalam fungsi group collide itu ada parameternya di dalam kurung ini. Ini objek satu, ini objek dua, dan ini true and false ini true itu hilang, false itu nggak hilang. Gitu sih. Jadi pattern itu sebenarnya paling enak belajarnya, nggak kayak C sama C Sharp. Karena dia OOP, Object Oriented Programming, jadi berdasarkan objek. Intinya kayak mobil, ditambahin fungsi roda, kemudian ditambahin fungsi lampu, ditambahin fungsi dia bergerak. Nah, itu enaknya itu belajarnya. Lebih intuitif sebenarnya. Oke, lanjut. Hmm. Ya, habis ini nyoba sih kamu. Nah, ini masih sama. Ini sebenarnya hari ini tuh udah nambahin ini doang, bullet sama enemy. Yang ini tuh sama, sprite collide, Pac-Man dengan monster, ketabrakannya gimana. Dan false ini berarti dia nggak hilang. Finishnya sama dengan true. Kan ini sebelumnya not finish. Finishnya diganti true. Dan dia akan image load ini kan ngasilin gambar game over tadi. Hilang. Eh, buat ngeload doang. Kemudian yang variabel ini untuk nentuin ukuran. Dan habis itu window fill-nya adalah eh, untuk gambar background-nya dan window bleed ini untuk gambar image yang udah di load. Jadi image yang udah di load ditampilin dengan window bleed karena dia nabrak monster. Tapi kalau yang Pac-Man Final Spread ini finishnya juga true. Jadi mesin yang di atas ini udah selesai. Kan ini finishnya true berarti kan false. Jadi kan dia berhenti. Jadi intinya ada di sini nih. Ini Kok juga bisa sih? berhenti. Kok bisa gimana? Tadi nggak jadi nggak jadi. Ah, oke, tak jalanin. Jadi gini nih. Intinya dia ngeloop. Yang ini di loop dulu, jalanin program. Kemudian untuk jalanin program yang di bawah ini, ada get yang ini, not finish. If not finish, berarti kan finishnya tadi kan false. Jadi dia if true. Baru deh, true dia dijalanin. Nah, ketika dia ada fungsi baru lagi di bawah ini untuk nabrak tabrakan,
Pac-Man dengan monster, finishnya diganti true, maka di sini if not true berarti dia sama dengan false, berarti semua ini berhenti. Yang untuk nampilin layar musuh dan sebagainya itu berhenti. Pac-Man musuh dan tembok itu berhenti. Diganti dengan ini nih, window blade transmol scale. Transmol scale ini adalah untuk nampilin layar game over tadi yang udah kita lihat. Nah, ini ketika nabrak monster. Kalau ketika nabrak Pac-Man, Pac-Man nabrak Final Sprite, finishnya terus juga, berarti yang ini berhenti juga. Semua untuk nampilin gambar dan deteksi gerakan tadi mati semua kodenya. Kemudian dia gambar juga tam jempol cool tadi di layar. Kemudian terakhir pakai display update, pasti harus pakai ini untuk nampilin semuanya di layar. Oke, ada yang tanya dulu? Walaupun bingung. Intinya kamu intuitif tahu dulu deh. Secara konsep tahu, tapi kode nanti mungkin kalau kamu mengulik lagi mungkin bisa. Gitu lah. Oke, kalau gitu mau nyoba, aku kirim. Ya, oke. Oke, aku kirim ya. Hmm. Teknologian, kalau belajar bingung. Bentar nih, WhatsApp-nya tiba-tiba keluar. Hmm. Hmm. Ya kak. Hmm? Bentar, aku mau ngirim WhatsApp, tapi tadi web WhatsAppku keluar dari laptop. Oke, Ini oke. aku mau mulai. Hmm. Nih udah aku kirim. Taruh aja di dalam folder yang sebelumnya. Gimana dah? Pik. Oh iya, buka dulu Agonova dong. Kalau dia nggak kebuka, dia nggak tahu masuk atau nggak gitu. Jadi bisa sekalian kamu upload juga tuh. Sabar, sabar. Nah, cuma dari. Mana? Oh, ini cuma survei doang sih. Nggak Ini usah. teori doang. Udah aku kirim BA, bisa kamu buka. Terus buka di folder yang sebelumnya. Kamu tuh sukanya kalau belajar coding gimana sih, Lum? Biar aku bisa menyelesaikan sih. Hmm. Ntar. Aku stop share dulu.
Enggak, Hmm? ini aku search. Ini, Hmm. Ini yang baru. Belum ini yang kemarin. ini Udah beda kamu lagi. download. Beda lagi. Aduh, Aku udah kirim WA. Tinggal kamu masukin ke folder WKWK ini aja. Ini folder namanya WKWK. namanya apa? Finalnya saja. Nah, di WA udah. Final Match. Open. Nah, itu udah tuh. Udah, terus habis itu, Dia jalanin di sini aja. buset dah. Ini kenapa ini banget dah, kayak nge gitu. Ini peringatan sih kayak gini tuh. Peringatan apa ini? Ya, dari sistemnya. Di clear gak bisa kok. Hapus aja. Ya udah, Clear gitu. Ngapusnya clear gitu. di output. Di problemnya. Di terminal. Klik dulu aja. Dia output keluar problem doang. Hmm. Nah, JS, CD dulu. CD WKWK ini nih. Masuk ke CS, WKWK. CD, CD, WKWK dua, kamu. dua, Spasi ah dong. ini, WKWK, dua, tiga, WKWK. empat, 5 kali tuh. 5 kali ya? Ya, Hmm, hmm, tiga, empat. Udah. enter. Jadi dia CD itu current directory. Dia untuk pindah ke foldernya. Kemudian ketik Python, strip M, Hmm. nama final mesh ini. On. Strip M, final mesh. M-nya besar. Pakai L. Lima. Final. FI. Kurang I. And Masih nggak ya? Wah. enter. Player load player match. Hmm. Ah, Hmm. benar Bentar, lagi. bentar. Di lesson 2 bisa jalan nggak? Klik ya lesson 2 dulu. Jalannya lesson 2 bisa. Oh, pack PNG-nya nggak ada tuh. Namanya beda tuh pasti. Ganti dulu. File-file pack one. Di sini jadi hero nih. Semua load gambar kamu ganti semua. Jadi caranya, Cari dulu yang pack one ini nih. File error. File not found error. Di pack one PNG cari pack one PNG. ini nggak bisa ini apa langsung? Nggak bisa scrolling lah. Atau nggak Control F. Kamu ketik pack one di sini. Kamu klik dulu di sini, kemudian Control F. Di sini, sini. Nah, Nah, kemudian Control F. Find ada gitu. fine gitu ya. Ya. Terus, Pack, ketik pack nih untuk nyari packnya di mana. Dah. Ini di sini doang nih. Bukan di sini. Ini loh. Tag. Ketik kamu kan ini di close dulu. Nah, taruh di situ Control F. Nah, dan ini yang ini kan buat yang di sini. Nah, ini buat di sini. Pack one. PA, PA, pack. Nah, gitu enter aja udah. Gitu. hmm. Pack doang. PAC doang tadi. Hmm. Ngantuk ya jam segini. Hmm. PAC. Taruh, udah, Mana? Belum ada. Nyari hmm. intinya nyari kodenya. Kira ya. Nah, Di mesh ini nih, final mesh. Klik dulu final mesh. Itu ada di
Ntar, final group ada di baris 130-an. Final match di baris 130-an. Di copy Kenapa paste kok? dulu. Relatif aja, boleh. Final match 130-an. Nih. Ini nih ganti nih. Oh, finalnya yang diganti final pack one. Finalnya itu berarti ini deh. Ini tadi finalnya mana nih? Yellow Big Udah. Ambition Hero. Oh, finalnya belum ada ternyata kamu. Belum ada gambar finalnya. Belum final. Oh, garis finish. Nggak, final yang ini tuh yang ini nih. Yang kuning itu loh. Yang ya garis yang objek kuning. Hmm. Yellow balls ya. Iya, yellow balls. Ganti yellow balls. Jadi dia tuh nggak ngedeteksi file layarnya. Nih, ganti nih. Nih, ini ganti. Pak. Yang pack bahan PNG-nya doang. Ganti yellow balls. Ininya doang nih. Nah, Jangan di ini. situ. Ctrl Z. Ini nih, yang PNG-nya. Yang nama filenya doang ini loh. Yang balls tadi. Yellow balls. Nah, itu. Ini saya box. Kalian aja semuanya nih. Zombie ini juga ganti nih. Zombie. Saya boxnya ganti zombie. Ini juga. Mm-mm. Dah. Udah, coba jalanin lagi di bawah. Pakai What? arrow aja. Biar nggak ngetik lagi. Di terminal. Scroll ke bawah. Nah, itu. Ke enter. Dah kan udah. Oh, Ctrl S belum di Ctrl S tadi ya? Ininya ketika apa F ya? Error nggak? Nggak tahu, aku nggak bisa nembak. Nembaknya pakai backspace. Oh, bulatnya nih ganti. Gambar bulatnya juga error kan? Hmm. Di bulatnya. Bulatnya belum ada juga tuh. Gambar peluru Bulat di bulat di tubuh belum ada juga. Ntar aku gimana tuh? kasih gambar. Jadi belum ditambahin tuh. Oh, barriernya belum ditambahin tuh. Kak. Iya, ini udah aku kirim. Cek di Zoom. Hmm. Wok, wok, wok. Wok, 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 wok. Kan udah aku save ya. Kok nggak ada? Namanya Amo nanti. Iya, mau. Ini Amo. Oh, ini. Amo ya. Ini barrier mana? Cari aja. Bulat bukan barrier. Bulat. Ini kan yang error yang bulat nih. Mana? File not found error. No file baletnya. Coba kita di sini.
Ada di Kok nggak ada? baris 64 di kelas player. Ctrl S. Udah, kok nggak bisa? Apanya? Nih, nembaknya. Backspace? Udah, no. Nggak kelihatan tuh. Error lagi tuh. Oh, no. Ini apa nih di wwk.jpg ini apa nggak ada file yang di sini nih? Ini ada yang salah ini. WWK Moy. Cari dulu di kode baris berapa? Apaan ya namanya? Nih, coba cari cuma ini doang nih. Ini nggak ada nama filenya nih. Udah CPG doang. Oh, terus. Ctrl F nih. Ctrl F. Klik di sini Ctrl F. Udah, terus namanya apa? Ini ya, copy aja ini. Enter. Nggak ada. Mau terus. Kok bisa? Ini itu dia. Coba scroll ke bawah deh. Kita lihat yang mana aja. Oh, ini kali ya? Nih, bukan ya, bukan. Bukan itu ada amoy. Ini WWK. Jadi ini dari satu sampai ini. Taruh Pengki apa? Hero ini. Udah. Kalau nggak cuma ini doang gimana? Nama ini doang kan ini hero-nya cuma hero RPG kan? RPG. Hero JPG doang kan? PNG doang kan? Mm-mm. Kalau yang lain cuma JPG doang gimana? Amoy JPG doang. Jadi nggak usah pakai depannya ini nih DJS. Cuma nama doang. Coba diganti gitu bisa nggak? Jadi ini zombie doang. Hmm. Terus. Ini nggak usah dinamain. Nggak usah namain DJS ini cuma Amoy JPG doang. Tuh, Tetap JPG belum? .jpg juga. Amoy.jpg. Depannya ini loh, yang dihapus depan-depannya ini loh. bisa. Tadi yang hero bisa tuh. Tanda petiknya jangan lupa. Dia harus di dalam tanda petik. Oh, nggak ada ya. Hmm. Nah ini nih, nih. Tanda petik. Dia atas juga. Yang tadi, yang balet tadi juga. Di baris ke 64. Udah. Oke, Ctrl S. Kemudian jalanin terminal lagi.
Nah, itu nggak error kan? Bisa harusnya. Nggak bisa. Udah, Udah nih aku ketik nih. nggak kelihatan di sini karena kamu nampilin cuma VS Code doang. Oh, nggak bisa nah. Nah, ini udah aku ketik backpass nggak bisa ini. Express nggak bisa keluar. Mm-mm. Eh, Pelurunya nggak keluar. iya. Kok bisa? Di backspace, spasi, ketik spasinya bisa. Spasi malah keluar. Spasi malah keluar. Aneh banget dah. Coba. Punya aku enggak lancar-lancar baik. Oh iya deh. Bisa. Spasi ternyata. Coba peluruin pelurunya lagi. Nah ini ke bawah kenapa nggak bisa nih? Oh, Kok punyamu pelurunya jadi jelek ya? Kotak-kotak gitu ya. Punya aku bagus. ya begitulah belum di ini. JPG soalnya bukan PNG. Iya sih. Oh, si WA emang konyol. Aku ngirimnya PNG tuh. Hmm. Tapi di punyamu jadinya JPEG. jelek. Nih aku kirim lagi deh. Ya udah nggak apa-apa deh. Ya udah kalau nggak mau. Nanti aja. Masa kamu mau belajar soalnya. Oke, berarti oke. Oke, hari ini sebelum aku tutup, kita menambahin musuh gerak dengan metode yang sama dengan player gerak yaitu rect.x. Dia ngedeteksi dulu posisinya. Jadi dengan speed kecepatan si musuh, kemudian juga balet juga nambahin peluru sama juga rect.x juga dengan speednya plus. Jadi dia cuma bisa ke kanan doang. Ya itu aja sih. Dua itu doang, nambahin musuh gerak sama peluru dengan backspace. Jadi aku juga udah nerangin if not finishnya. Jadi intinya sekali lagi, game itu nggak beda dengan animasi, yaitu gambar yang digerakin secara runtut, tapi cepat dan banyak. Gambarnya banyak, jadi kita nggak berasa dia sebenarnya gambar yang dihapus, digambar lagi, dihapus gambar. Karena itu cepet banget, mata kita nggak nyadar. Simpelnya kayak gitu. Dan di game ini juga seperti itu. Yaitu dia pertama deteksi dulu posisinya di mana, kemudian menggambar karakternya, kemudian karakternya digambar di posisi tertentu yang udah ditentuin sebelumnya. Itu sih. Jadi itu diupdate-update terus dengan kontrol dengan keyboard kita, backspace dan geraknya. Geraknya buat nambahin speed, buat ganti posisinya, backspace-nya untuk mengeluarkan pelurunya. Oke, nah ditanyain dulu sebelum aku tutup. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku saranin belajar lagi kelas, diulik-ulik aja sampai error. Karena program itu lebih banyak memperbaiki bug daripada membuat programnya. Oh ya, Walaupun Python ini sih kalau sekarang lagi belum belajar produktif gitu. baru PHP ya, atau JavaScript ya. Bukan apa ya? Belum pelajarin tentang kejurannya sih belum. Oh belum, jadi masih teori. Iya, ini lagi belajar teori. Kukira 40% praktek 60 kukira 40%-nya praktek. Teori. Ah, 40 empat teori. iya 60%-nya praktek enggak ini ternyata 40 ban ternyata ya itu 60%-nya itu teori 40%-nya praktek. Kamu kan, oke, bagus. Aku tadi ya ini for information sih. Ada tadi aku ngeliat YouTube anak SMK, Hmm, nggak tahu SMK-nya di mana, tapi dia kejuruan juga, ambil TKJ, tahu kan TKJ, iya. jaringan. Nah, Hmm. dia habis lulus SMA, habis itu dia dapat kerja remote ngurusin jaringan.
Eh, Walaupun ngurusin cloud juga sama jaringan. Walaupun cloudnya itu masih bare. Jadi Lo ada. kalau itu belajarnya pakai apa? Nah, ntar dulu aku ceritain. Nah, dia itu sebenarnya anak juara lomba TKJ lah, nasional lah awalnya. Anak 2019 ya. Dia Hmm. anak juara TKJ lah nasional. Terus ditanyain, loh, kok anak SMK udah keren banget ide proyeknya? Anu, pas SMK, oh karena saya dulu udah baca paper. Jadi dari SMA kelas 2 dia udah baca paper. Terus habis itu dia lulus SMK, dapat kerjaan untuk ngurusin database server tapi masih lokal. Jadi pakai CPU dan GPU. Nah, itu SMK keren banget kan. Dan habis itu dia lulus SMA kan kerja remote di Jogja sambil kuliah di UGM. Ini NSMK perempuan lagi. Terus ini buat inspirasi aja. Habis lulus dari UGM, dia dapat kerja di Singapura buat jadi cloud engineer, DevOps. DevOps itu ngurusin ngedeploy aplikasi game ke server. Nah, itu ada bagian sendiri namanya DevOps, Development Operational. Itu perempuan di Indonesia. Jadi menurutku kamu mending nyari nyari inspirasi anak SMK yang jago di bidang yang kamu inginkan, tiru tiru apa yang dia udah lakuin kayak ini anak SMA SMK perempuan ini dari SMA kelas 2 udah belajar baca paper ikut lomba habis itu kuliah udah kerja habis kuliah dia kerja di luar negeri nah itu tuh juga menarik juga jadi karena dan tadi yang aku garis bawahi kenapa dia bisa kayak gitu dia karena dia ngulik dia nggak ngikutin pattern sekolah dia tuh ngulik sendiri belajar sendiri nanya-nanya senior nanya-nanya guru karena gurunya juga mengencourage dia buat belajar lebih Oh, karena servernya itu pakai Python. oh, server for information, Python bisa jadi server. Eh, jadi di backend pakai Python bisa. Namanya besok di Python 2 kalau kamu lanjut ada Flash itu buat website dengan Python. Jadi backendnya pakai Python. Bahaya ya. Mau nggak mau kan dia juga harusnya belajar semua hal ya, Python, JavaScript dan sebagainya. Tapi biasanya nanti lebih banyak ke Linux sih kalau ngurusin database. Linux belajar apa kira-kira? Linux itu operational system OS kan kamu pakai Windows nih. Aku tahu ini Linux. Iya Linux. Belajarnya intinya ngoprek Linux. Penguin itu kan. Iya. Ngoprek Linux, kemudian belajar command prompt-nya Linux. Karena kan kita kan sebenarnya pakai mouse ya, ngeklik ini, ngeklik ini. Nah, pakai Linux lebih dalam lagi, ngerut lebih dalam ke file sistemnya gimana, jaringan gimana. Ya itu tuh lebih menarik ya, lebih dalam. Kemungkinan ya, karena kamu mungkin kalau teman-temanmu atau kamu sendiri bosan dengan pelajaran sekolah, karena mungkin pelajaran sekolah itu nggak sedalam yang kamu bayangin. Kalau kamu ingin menikmati sesuatu, belajarlah dengan dalam. Jadi kamu harus ngulik, baca lagi, lihat lagi, kegunaannya apa. Nah itu kalau kamu dapat kesenangan dalam keingintahuan, ingin tahu lebih gitu, itu tuh menurutku udah jadi modal yang bagus. Karena banyak orang tuh sekolah itu hanya untuk mengejar ijazah dan nilai. Dan menurutku itu nggak rugi, tapi ruginya adalah kesempatan untuk ngulik dan ingin lebih tahu lebih dalam itu malah nggak dapat. Karena kenikmatannya adalah belajar lebih dalam itu sih. Nah itu nanti jadi nilai plus ketika kamu udah kerja. Biasanya kalau orang kerja itu dicari ada orang yang berpengalaman. Nah apalagi anak SMK ya. Kalau nggak punya pengalaman, ya saingannya lebih banyak lagi. Menurutku lebih baik cari pengalaman sebanyak mungkin. Gitu sih. Dan cari keseruannya belajar. Jangan fokus dulu nilai, tapi belajar itu menyenangkan dengan apa. Nah, dan juga usah langsung sempurna karena ya masih SMK. Nanti kuliah kalau enak lebih enak lagi kalau SMK udah nyicil. Gitu sih. Itu perempuan loh yang aku tahu lagi keren banget. Oke, dan aku saranin kalau kerja jangan kerja di Indonesia. Enggak ada apa-apanya. Oke, ada Hmm. yang tanyain dulu sebelum aku tutup. Halo, Hmm? ada Gara-gara, yang tanyain dulu? gara-gara, mau Nggak tadi. ada. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, terima Ya, kasih kalau telah yang baca hadir. sedikit. Semangat belajarnya, cari
cari hal yang bikin kamu tertarik. Nah, itu perdalam aja apapun itu sebenarnya nggak harus pattern. Intinya hal yang menarik di pelajaran kamu ulik sampai dalam. Jadi ahli di situ itu nanti kamu dapat nilai plusnya. Oke, terima kasih telah hadir. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye Iya, bye. bagus orang.